teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran matematika kelas 5 SD bab 9 bilangan cacah sampai 1 juta. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan ya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Mari kita mulai dari materi yang pertama teman-teman. Kita akan belajar tentang menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Coba teman-teman perhatikan, ini ada cara menulis bilangan 972.875. Bagaimana kira-kira jika ditulis dalam bentuk bilangan teman-teman? Oke, kita bisa menggunakan nilai tempat teman-teman. Di sini tempat yang pertama itu diisi oleh tempat ratus ribuan, kemudian yang kedua itu adalah tempat puluh ribuan, tempat yang ketiga ada ribuan, tempat keempat ratusan, tempat kelima puluhan, dan tempat terakhir itu ada satuan teman-teman. Tadi bilangannya adalah 900, berarti di nilai tempat ratus ribuan itu diisi dengan bilangan 9 ya teman-teman. Kemudian berikutnya 72.000, berarti bilangan yang menempati tempat puluh ribuan itu adalah 7. Lalu berikutnya ini ada 2000 teman-teman, 2000, berarti bilangan yang menempati tempat ribuan itu adalah 2. Lalu kita lanjutkan, ini ada 800, berarti bilangan yang menempati tempat ratusan itu adalah bilangan 8. Ya, pintar sekali, di sini tuliskan angka 8. Lalu ini 75, maka bilangan yang menempati tempat puluhan itu adalah 7 ya teman-teman. Di sini dituliskan bilangan 7, dan di tempat satuan ini terakhir 5, dituliskan bilangan 5. Begini teman-teman, jadi 972.875 jika ditulis dalam bentuk bilangan itu ada 972.875. Begitu ya teman-teman, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini ada, kita disuruh menentukan cara penulisan dari 433.127. Sama, kita bisa menggunakan tabel nilai tempat teman-teman. Yang pertama adalah 433.000, berarti di sini tempat ratus ribuan itu diisi oleh angka berapa teman-teman? Ya, 400, maka ditulis 4. Sementara di tempat puluh ribuan ini kita baca 33.000, 30, berarti di sini kita tuliskan bilangan berapa teman-teman? Iya, bilangan 3. Lalu di tempat ribuan ini ada 3000, maka kita isi di sini dengan angka angka 3. Lanjutnya 127, 100, maka di tempat ratusan kita tulis bilangan berapa? Ya, bilangan 1. Kemudian di tempat puluhan nih teman-teman 20, maka kita tuliskan bilangan 2, dan di tempat satuan ini kita tuliskan bilangan 7. Maka 433.127 jika ditulis dalam bentuk bilangan itu akan menjadi 433.127. Paham ya teman-teman? Good job. Materi berikutnya kita akan membahas tentang membaca bilangan cacah sampai 1 juta. Ini sudah ada bilangan 875.428. Maka kita bisa menggunakan ini teman-teman, nilai tempat juga. Dari yang pertama, ini bilangan pertama itu menempati tempat ratus ribuan di
bilangan 8, kemudian bilangan 7 ini menempati tempat puluh ribuan ya teman-teman. Lalu bilangan 5 atau bilangan ketiga itu menempati tempat ribuan, dan bilangan 4 ini bilangan kita menempati tempat ratusan, dan bilangan kelima ini ada angka 2 menempati tempat puluhan, dan bilangan terakhir angka 8 itu menempati tempat satuan. Begitu ya teman-teman, diingat yang pertama, bilangan pertama ini depan sendiri menempati tempat ratus ribuan, bilangan kedua menempati tempat puluh ribuan, bilangan ketiga ribuan, bilangan keempat ratusan, bilangan kelima puluhan, dan bilangan keenam atau bilangan terakhir itu adalah satuan. Maka 875.428 bisa kita baca menjadi 875.428. Paham teman-teman? Oke, contoh yang nomor 2, ada bilangan 363.814. Maka jelas bilangan yang pertama ini angka 3 menempati tempat ratus ribuan, kita tulis di sini. Bilangan kedua angka 6 menempati tempat puluh ribuan, bilangan ketiga menempati tempat ribuan, lalu bilangan keempat angka 8 menempati tempat ratusan, bilangan yang kelima angka 1 menempati tempat puluhan, dan bilangan terakhir yaitu bilangan 4 menempati tempat satuan. Maka dari sini bisa kita baca 363.814. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ke materi berikutnya kita akan mempelajari tentang mengurutkan bilangan caca sampai dengan 1 juta. Ini diketahui harga sepatu Adi itu ada 342.231, sementara sepatu Nur itu harganya adalah 432.543, dan harga sepatu Tia itu adalah 232.231 rupiah. Untuk mengurutkan bilangan kita bisa menggunakan tabel nilai tempat seperti ini ya teman-teman. Tadi harga sepatu Adi kan 342.231, maka tinggal kita susun saja seperti tadi ya ketentuannya. Di sini ada 6 bilangan, maka urutannya bilangan pertama itu menempati tempat ratus ribuan, bilangan kedua menempati tempat puluh ribuan, bilangan ketiga ribuan, bilangan keempat ratusan, bilangan kelima puluhan, dan bilangan keenam itu adalah satuan. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sementara harga sepatu Nur itu ada 432.543, maka nilai tempatnya seperti ini ya teman-teman. Dan sepatu Tia itu 232.231 rupiah. Maka untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil itu kita tinggal lihat dulu dari tempat yang pertama yaitu ratus ribuan dengan nilai bilangan paling kecil teman-teman. Yang mana kira-kira? Ini ada angka 3, 4, dan 2. Oke, otomatis yang paling kecil itu adalah 2 ya teman-teman. Jadi dari sini mudah sekali bisa kita lihat yang paling kecil itu yang pertama 2, kemudian 3, lalu 4. Jadi sudah kita ketahui bahwa urutan bilangan dari yang paling kecil seperti itu. Tapi di sini ternyata kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang paling besar. Maka kita lihat di tempat ratus ribuan yang paling besar itu yang angka berapa? Ya, angka 4, 3, dan 2. Maka urutannya jika diminta dari yang paling besar, urutan yang pertama itu adalah 432.543, kemudian yang kedua itu adalah 342.231, dan yang terakhir adalah 232.231. Begitu ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan nilai tempat untuk mengurutkan bilangan.
Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini kita disuruh mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil, teman-teman. Bilangan pertama ada 784.512, bilangan kedua 534.422, bilangan ketiga ada 584.162, dan bilangan terakhir ada 756.114. Yang terkecil mana, teman-teman? Iya, dari tempat ratus ribuan itu kita lihat ada bilangan 7, 5, 5, dan 7. Maka yang terkecil adalah 5. Karena ini 5-nya ada 2, kemudian kita pindah ke tempat puluh ribuan, teman-teman. Ini ada 3 dan 8. Maka yang terkecil adalah yang 3. Oke, urutan dari yang terkecil pertama itu adalah 534.422, kemudian barulah ke 584.162. Lalu berikutnya ini ada 700 dan 700 juga di nilai tempat ratus ribuan. Kemudian kita lihat di tempat puluh ribuannya, manakah yang lebih kecil antara di sini 8, di sini 5. Oke, maka kita peroleh urutannya seperti ini ya, teman-teman. Dari 534.422 barulah ke 584.162. Kemudian urutan yang ketiga ada 756.114, dan yang terakhir atau yang paling besar adalah 784.512. Begitu cara mengurutkan bilangan cacah sampai 1 juta. Oke, teman-teman, materi yang berikutnya kita akan belajar tentang membandingkan bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Tapi sebelum itu kalian harus paham terlebih dahulu tanda-tanda yang digunakan untuk membandingkan bilangan. Yang pertama, jika bilangan tersebut lebih besar dari, maka simbolnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian jika lebih kecil dari, itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Lalu sama dengan, itu jelas disimbolkan dengan tanda sama dengan. Paham sampai sini, teman-teman? Oke, kita cek ya. Dari contoh yang pertama itu ada 885.018 dengan 840.105. Maka bagaimana, teman-teman? Kira-kira 885.018 itu lebih besar atau lebih kecil dari 840.105, teman-teman? Iya, lebih besar. Atau gini, untuk mempermudahkan kalian dalam mengingat, bilangan yang lebih besar itu yang dimakan, teman-teman. Jadi ibaratkan ini sebagai mulut gitu ya. Jadi yang lebih besar atau bilangan yang banyak itu yang dimakan biar kenyang. Maka ini yang dimakan adalah yang 885.018. Tandanya seperti ini ya, teman-teman, atau lebih besar dari. Gitu, paham? Oke, contoh yang nomor 2 itu ada 102.452 dengan 102.452. Maka tandanya seperti apa, teman-teman? Iya, tandanya sama dengan, karena kedua bilangan ini sama besar. Lalu contoh yang C atau nomor 3 itu ada 561.220 dengan 674.500. Mana yang lebih besar, teman-teman? Ya, yang ini, yang 674.500. Berarti mulutnya menghadap ke sini ya, teman-teman. Seperti ini tandanya. Atau bisa kita baca dengan 561.220 lebih kecil dari 674.500. Begitu, teman-teman. Mudah bukan? Iya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang komposisi bilangan cacah sampai dengan 1 juta.
Komposisi itu adalah menyusun bilangan yang dapat menggunakan nilai tempat, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ada 435.678 itu bisa kita susun dari bilangan yang pertama apa, teman-teman? Ya, bilangan 4 menempati tempat ratus ribuan. Seperti ini, berarti ditulis 400 ribuan ditambah dengan bilangan kedua adalah bilangan 3 yang menempati 10 ribuan, kemudian ditambah dengan bilangan ketiga yaitu bilangan 5 yang menempati tempat ribuan, ditambah dengan bilangan keempat yaitu 6 yang menempati tempat ratusan, dan ditambah bilangan kelima yaitu 7 yang menempati tempat puluhan, dan bilangan terakhir itu menempati tempat satuan ada 8 satuan. Jadi 435.678 itu terdiri dari komposisi 400 ribuan tambah 30 ribuan tambah 5 ribuan tambah 600-an tambah 70-an tambah 8 satuan. Contoh yang B, ini ada 906.225. Komposisinya adalah ini ya teman-teman, dari bilangan pertama berarti 900 ribuan ditambah dengan ini karena angka 0 berarti tambah 0 ribuan ditambah dengan 6 ribuan ditambah 200-an ditambah dengan 20-an ditambah dengan 5 satuan. Mudah dan paham ya teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang dekomposisi bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Ini contoh yang A, ada seperti ini teman-teman. Yosef mempunyai 5 lembar 100 ribuan, 4 lembar 10 ribuan, 3 lembar 1000-an, dan 1 keping 500-an. Berapakah jumlah uang Yosef? Kita bisa menggunakan tabel nilai tempat ya teman-teman. Tadi ada 5 lembar 100 ribuan, berarti di 100 ribuan itu kita tulis dengan bilangan ya 5 yang menyatakan 500.000 karena tadi 5 lembar. Kemudian ini ada 4 lembar 10 ribuan, maka di 10 ribuan kita tuliskan dengan bilangan 4, nilainya adalah 40.000. Dan selanjutnya ini ada 3 lembar 1000-an, maka di tempat ribuan kita tuliskan dengan angka 3, nilainya adalah 3000. Lalu ini 1 keping 500-an, maka di tempat ratusan kita tulis dengan angka 1, nilainya adalah 500. Dan di tempat puluhan 0, karena di soal tidak diketahui, di tempat satuan juga 0. Begitu ya teman-teman. Maka dari sini kita bisa memperoleh jumlah uang Yosef dengan cara menjumlahkan semua nilai yang ada di sini, mulai dari 500.000 tambah 40.000 tambah 3.000 tambah 500 tambah 0 tambah 0. Maka ini yang pertama ini ya 0 tambah 0 0, kemudian di tempat puluhan 0 tambah 0 juga 0, di tempat ratusan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 5 adalah 5, di tempat ribuan 0 tambah 0 tambah 3 adalah 3, di tempat puluh ribuan 0 tambah 4 adalah 4, dan di tempat ratusan hanya ada 5. Maka kita peroleh jumlah uang Yosef adalah 543.500 rupiah. Begitu teman-teman. Contoh yang B, ini ada permasalahan seperti ini. Komang mempunyai 4 lembar 100 ribuan, 3 lembar 20 ribuan, 2 lembar 10 ribuan, 1 lembar 5 ribuan, dan 4 lembar 2 ribuan. Berapa jumlah uang Komang? Caranya sama, kita bisa menggunakan tabel nilai tempat. Tadi ada 4 lembar 100 ribuan, maka di 100 ribuan kita tulis dengan bilangan 4 dan jumlahnya adalah 400.000.
Kemudian ini 3 lembar 20 ribuan. Berarti di puluh ribuan ya, ini ada 3 lembar 20 ribu. Maka kita tuliskan 6 ya teman-teman, karena 60 ribu, 3 kali 20 ribu adalah 60 ribu. Lalu belum berhenti sampai di sini. Ini ada lagi 2 lembar 10 ribuan. 2 lembar 10 ribuan. Tadi sudah ada 6 lembar atau 60 ribu, kemudian ditambah dengan 2 lembar 10 ribuan, maka nilainya 20 ribu. 6 tambah 2 jadinya 8 ya teman-teman, maka di tempat 10 ribuan itu nilainya ada 80 ribu. Lalu berikutnya 1 lembar 5 ribuan, berarti di tempat ribuan itu nanti ditulis 1, nilainya 5.000. Kemudian ini ada 4 lembar 2 ribuan, berarti 4 kali 2.000 kan 8.000. Tadi sudah punya 5.000 tambah 8.000 jadinya 13.000. Maka di tempat ribuan kita tulis dengan bilangan 13 dan nilainya adalah 13.000. Sementara di tempat ratusan, puluhan, dan satuan di soal tidak dijelaskan atau tidak diketahui, maka kita tulis dengan 0 semua seperti ini. Kemudian untuk menentukan jumlah uang komang tinggal kita tambahkan saja semua bilangan yang sudah ada, yaitu 400.000 tambah 80.000 tambah 13.000 tambah 0 tambah 0 tambah 0 seperti ini dengan cara bersusun. Maka kita peroleh hasilnya adalah 493.000. Itu adalah jumlah uang komang. Paham ya teman-teman sampai sini? Oke, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa berlatih soal lebih banyak lagi di rumah. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye-bye.